Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah aku udah melahirkan dan di pangkuanku ini aku gendong. Jadi untuk video kali ini aku akan bercerita tentang melahirkan birth storyku di sini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, karena insya Allah aku bakal rutin untuk share satu minggu satu video tentang kehidupan di sini dalam bahasa Indonesia pastinya. Yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe. Aku kan tinggal di sini, dimana sangat berbeda gitu dengan kehidupan di Indonesia. Di Turki sendiri aku tinggal di ujung timur gitu, di perbatasan dengan Iran. Orang-orang pasti taunya Istanbul gitu, kota besar. Nah, nanti aku bakal share nih lebih lengkapnya kayak gimana sih fasilitas rumah sakit kesehatan di sini, kemudian cerita kelahiranku sendiri gimana, kemudian postpartum setelah melahirkan itu kayak gimana. Yang untuk habis melahirkan itu nanti aku bakal share di video selanjutnya, cerita tentang postpartum diary. Jadi cara mendidik anak yang pasti aku kan belum punya pengalaman ya, nanti aku bakal share di sini karena yang datang adalah keluarganya NS. Nanti aku bakal ceritain gitu gimana sih kalau ngasuh anak baru lahir gitu. Di sini ada dua channel, yang satu channel itu khusus bahasa Turki, tapi kan aku orang Indonesia di sini, aku nggak akan melupakan negaraku di mana aku berasal. Jadi aku bakal tetap sharing kehidupan di sini, kemudian budayanya gitu. Kalau teman-teman belum subscribe yang channel lagi boleh subscribe, karena tapi di sana bahasa Turki gitu. Dan mohon maaf, kita saat ini udah nggak sempat lagi buat ngasih subtitle gitu ya. Cuman kalau untuk yang lagi belajar boleh banget untuk subscribe. Oke, kita kasih linknya di atas. Aku bakal taruh bayiku di box supaya nggak kebiasaan untuk digendong, karena memang kalau misalnya sekali digendong dia bakal digendong terus, dan aku akan kesusahan gitu. Karena kan di sini beda, kalau di Indonesia kan mungkin ada pembantu dan sebagainya, di sini nggak ada gitu. Makanya kan kalau orang Jawa kan lebih sering digendong ya, dan sekali taruh di kasur dia bakal nangis. Nah, aku nggak mau kayak gitu. Jadi orang di sini selalu bilang jangan pernah lama-lama digendong, karena kalau kayak gitu nanti kamu bakal kerepotan sendiri gitu. Makanya aku taruh di box nih, kita taruh di sini. Oke teman-teman, sekarang aku bakal fokus gitu. Jadi ada beberapa topik ya, nanti teman-teman mungkin bisa tulis kayak gimana sih gitu kan. Yang pertama aku bakal cerita tentang birth story, kemudian nanti di video selanjutnya tentang postpartum, termasuk terutama para moms gitu ya, kayak gimana sih mengasuh anak cara orang Turki gitu. Kemudian yang ketiga nanti bakal aku sharing juga bayi kita tuh mirip sapi, kayak udah banyak banget gitu yang nge-DM aku, yang sampai ngejapri gitu minta fotonya gitu kan. Tapi nanti aku jelasin di video yang selanjutnya gitu kenapa kita belum kasih. Oke, kemudian nanti teman-teman tulis aja apa sih yang pengen tahu gitu kan, karena kan beda culture ya aku di sini, dan keluarga aku nggak bisa datang ke sini karena ada pandemi dan sebagainya. Jadi ya aku ikutin budaya sini, apalagi kita sama sekali nggak ada pengalaman gitu. Kita langsung aja. Yang pertama adalah birth story. Pas tanggal 1 April itu tuh kan pas 37 minggu 1 hari. Emang biasanya tuh aku kontrol itu nggak pas 37 hari, pasti lebih sehari. Kenapa? Karena NS tuh liburnya hari Rabu. Hari Rabu itu selalu lebih sehari. Selasanya itu pas 37, hari Rabunya itu 37 lebih sehari. Selama ini aku tuh selalu kontrol di rumah sakit swasta gitu. Kenapa? Karena Allah. Alhamdulillah. ya kalau kenapa? Karena supaya lebih luas aja kan, kita bisa milih dokternya, konsultasi, dan dokternya nggak akan ganti gitu. Kalau untuk yang negeri gitu memang sih gratis, cuman kemungkinan besar tuh dokternya akan diganti gitu loh. Dan lo bisa aja dapet dokter cowok dan sebagainya. Kalau kita milih rumah sakit yang dokternya cewek, itu ada di kota besar. Ini kan kayak ibaratnya tuh daerah kecil gitu loh, daerah kota kecil. Ada 2 rumah sakit swasta dan pemerintah. Rumah sakit pemerintah, aku pernah cerita ya, waktu itu dokternya cowok semua termasuk yang di swasta. Makanya kita ke rumah sakit yang besar yang di Van itu jaraknya 110 meter, Jakarta Bandung, tapi datar gitu, datar banget. Jadi sejaman tuh bener nyampe, karena kecepatannya bisa 150 130 gitu. Terus nah aku dapat rumah sakit di Van, dokterku cewek. Aku direkomendasi sama temanku, sama dokter ini enak gitu, dia pro melahirkan normal dan orangnya sabar gitu. Aku udah datang ke sana sejak
di bulan keempat sampai bulan ke-9 itu pas terakhir aku mau check up yang Rabu ini kan aku biasa hari Senin atau Selasa aku telepon dulu gitu, aku telepon rumah sakitnya, ternyata dokternya itu cuti gitu loh. Jadi entah kenapa, mungkin dokternya udah tua, sudah di atas 50, mungkin karena pandemi dan sebagainya, mungkin dia cuti. Dan sampai kapan itu, sampai habis lebaran gitu, sementara aku due date-nya itu pertengahan April gitu. Jadi ya ini gimana ya gitu kan, kayak terus akhirnya aku dulu pernah waktu tahun lalu pernah ke objin lain. Nah aku coba ke objin ini, satu payung lah tapi beda rumah sakit gitu, sama-sama misalnya RSPP gitu, rumah sakit Pertamina, ada yang di sini ada yang di sini gitu kan. Nah itu ada dua di van itu ada dua, satu yang private, satu yang live gitu. Jadi ada dua rumah sakit tapi dalam satu payung. Nah aku ke rumah sakit yang satu lagi yang dulu aku pernah ke objin itu. Terus setelah aku kesana kan udah janjian ya, dokternya datang ya karena udah kenal. Terus gimana Ika kamu kesini udah mau brojol, kayak ibaratnya tuh dokternya bilang apa kabar gitu. Terus dia bilang nggak bisa nanganin gitu. Kenapa? Karena aku udah 37 minggu udah mau melahirkan. Dia bilang dalam bahasa Turki itu istilahnya kamu kesini udah mau brojol aja gitu kan. Dalam SOP-nya nggak bisa kalau misalnya udah di atas 32 minggu udah nggak bisa nerima pasien gitu kan, karena nggak ngikutin dari awal perkembangannya. Habis itu akhirnya dia bilang coba ke temannya yang dokter, aku temannya dokter namanya Emine, temannya dokter Emine ada dua di sana kan, ada dokter Hatijah sama dokter lupa aku Burju kalau nggak salah. Terus akhirnya direkomendasiin ke yang satu Hatijah gitu kan, diteleponin. Akhirnya aku balik lagi ke rumah sakit yang lama tapi dengan dokter berbeda gitu kan. Terus oke, kita udah di sana tuh kita cuma ketemu dokter, nggak dia apa-apain karena dia nggak mau untuk rumah sakitnya deketan kan. Balik lagi ke rumah sakit itu, habis itu biasa administrasi dulu gitu, administrasi. Terus pasti bilang si dokter Hati juga nggak mau nerima dong katanya. Kata sekretarisnya bilang udah nggak bisa gitu karena si dokter Emine ini ngasih semua pasiennya itu ke dokter Mehmet kalau nggak salah, cowok gitu. Jadi dialihkan ke dokter Mehmet ini gitu. Sementara kenapa aku mau ke rumah sakit itu kan satu alasan aku mau dokter objin cewek gitu. Otomatis yang ngapain aku kalau ada dokter di kotaku di sini, di Adis juga ada objin cowok, ngapain aku jauh-jauh ke sana gitu kan. Otomatis Enes sudah nolak duluan. Habis itu terus akhirnya Enes ngadep sama manajemennya gitu kan, bilang lah ini bukan kesalahan kita gitu loh. Maksudnya kita kan udah kata awal pas kesini tuh bilang bisa sampai April sampai melahirkan gitu ya, malah ternyata di tengah jalan si dokternya cuti dan kita juga pengen ke dokter yang kita mau yang cewek malah nggak bisa gitu kan. Sampai sekitar 5 menit terakhirnya manajemennya ngomong sama dokternya diterima, ya otomatis lah ya. Akhirnya aku diperiksa, itu cuma kontrol rutin mingguan karena kan kalau udah 36 itu harus tiap minggu datang gitu kan. Habis itu aku kesana diperiksa, biasalah dicek kadar air ketubanya, kemudian jantung baby, tes darah, urin, pokoknya tes lengkap semuanya normal gitu kan, nggak ada masalah gitu. Habis itu dokternya bilang nanti kalau misal seminggu lagi datang, kalau ada apa-apa misalnya pendarahan dan sebagainya langsung ke sini gitu kan. Pokoknya jangan langsung ke rumah sakit karena rumah sakit kan juga buka 24 jam ya dok gitu. Oke, kita balik kan memang 100 km itu kan cukup jauh ya, 1 jam sih sebenarnya, cuman karena dengan kecepatan 120 itu kan kadang kan goyang-goyang gitu ya. Nah nyampe rumah tuh aku mau sholat kan ya, mau sholat maghrib. Pas maghrib itu aku mau wudhu, terus tiba-tiba tuh ada yang ngalir gitu, oh my god. Terus aku cek tapi nggak ada mules sama sekali gitu kan. Aku pipis ternyata keluar darah gitu. Aku kira mungkin akan mules, ternyata enggak, ternyata yang keluar habis itu adalah air gitu kan. Terus habis itu aku sampai pakai pampers gitu, terus tapi nggak berhenti kan, keluar terus kalau udah kayak gitu. Langsung begitu nyampe rumah cuma setengah jam doang, aku cuma makan doang, kita balik lagi ke rumah sakit, langsung balik lagi. Dan ketika di jalan itu kan aku berbaring terus, tetap aja keluar. Bahkan lagi pandemi ini kan Turki udah lockdown gitu ya, jadi kalau misalnya
satu kota lain tuh ada pengecekan gitu. Pas mau masuk kota besar juga ada pengecekan gitu kan, antri panjang. Cuman bilang udah kamu cepetan aja gitu, pasti dibolehin. Terakhirnya dibuka jendelanya, darurat gitu, bawa orang melahirkan, akhirnya dibolehin. Terus habis itu kita masuk rumah sakit tuh jam 10 malam kalau nggak salah ya, 10 malam karena nyampe kan jam 7, berempat tuh jam 7. Terus habis itu kita pergi dari sini jalan jam 9, pokoknya jam 10 lah. Sampai sana jam 10 dicek sama, di sana kan ada suster sama bidan, dicek sama bidannya itu bangun. Sayang Bobo. Oh iya, aku belum ngasih tahu namanya Edis, selalu baby E kan namanya itu Edis. Dicek sama suster sama bidan, ternyata nggak ada pembukaan sama sekali kan. Terus dicek jantungnya masih normal, cuman air ketubanya udah habis, sudah mau habis gitu kan. Akhirnya ditanya ini gimana gitu. Biasanya kan dikasih induksi gitu ya, induksi gitu-gitu. Nah, aku sempat dengar beberapa cerita temenku juga ada yang induksi sama sekali sampai 8 jam 10 jam tuh gak ada pembukaan gitu lah. Terus akhirnya daripada beresiko, akhirnya Enes kan aku diantar Kak Ipar sama Enes ke sana. Terus yaudah kita sesar aja gitu. Akhirnya sesar, langsung dokter yang tadi abis ngontrol aku tuh langsung dipanggil lagi ke situ kan buat sesar. Jam setengah 11 kalau nggak salah aku dibawa ke ruang operasi. Jam 11 kalau nggak salah, ya jam 11 aku dibawa ke ruangan gitu kan, dibawa ke ruangan. Bayiku masih di tempat bayi itu, masih pakein bayunya gitu. Habis itu setelah nyampe, terus bayinya dibawa ke situ dan benar-benar surprise banget, kayak Masya Allah, aku nggak pernah ngira, karena kan ketika USG selama ini berkali-kali itu nggak pernah jelas kan. Ketika di sesar itu kan dikasih bius ya, pas biusnya hilang itu aku tuh di lift mau dibawa ke ruang rawat kan, itu kok tubuhku bergetar semuanya, kayak gila sakitnya minta ampun. Sampai aku tuh kata Enes, yang kamu panggil adalah dokter tolong kasih aku obat karena gila sakitnya banget gitu kan. Setelah ditaruh di situ akhirnya dikasih painkiller. Setelah jam kemudian aku udah nggak gemeteran lagi. Terus tau nggak, jadi di Turki itu, entah, aku nggak tahu di Indonesia gimana kalau sesar ya. Di sini kalau misalnya udah sesar kan, aku juga tadi jam 11 selesai ya. Terus jam 4 pagi tuh susternya ngelepas kateter apa namanya yang saluran buat pipis itu kan, dilepas. Aku disuruh jalan, jadi bener-bener yang jahitan yang masih baru gitu kan. Kenapa? Supaya katanya nggak kaku dan cepet bisa kentut. Kalau itu kan ibaratnya semua sistem di tubuh udah lancar gitu, jadi bisa cepet pulih. Nah, aku tuh awalnya sempat mikir seriusan nih gitu kan. Aku di situ sama kakak ipar gitu kan. Terus kakak iparku ngebantuin aku buat jalan gitu, dan ternyata pas berdiri pertama tuh gila sakit sih memang, cuman lama-kelamaan tuh udah yang enak gitu. Satu langkah kemudian jam 4 kayak gitu, terus nanti jam 6 aku duduk lagi, jalan lagi sampai jam 10 itu sekitar 3-4 kali jalan gitu ya. Langsung jam 11 itu aku kentut. Jadi setelah kentut dan setelah ketiga, keempat, kelima ke jalan tuh udah yang enak gitu loh, nggak yang kaku sakit banget gitu. Jadi memang bener gitu loh, walaupun memang kesannya tuh sadis banget sih gitu, galak banget, masa baru operasi disuruh jalan gitu. Tapi sebenarnya itu bagus gitu, supaya lebih untuk lebih pulih gitu. Terus habis itu dokter ngecek aku jam berapa ya, jam 2 atau jam 3 gimana gitu kan. Aku udah bisa kentut dok, gini, udah gasnya udah keluar, udah. Terus sakit nggak? Ya lumayan kan. Ya udah, kalau misalnya kamu baik, kamu boleh pulang hari ini gitu. Itu jam 3 sore. Terus ya udahlah, daripada di situ lama kelamaan lagi ada pandemi corona juga kan, akhirnya ya udah kita minta pulang hari ini. Terus si dokter pediatriknya datang, dokternya si Edis datang, ngecek juga semuanya normal, dicek darah dan sebagainya, kemudian dikasih vaksin, cek pendengaran semuanya, alhamdulillah normal. Cuma disuruh datang lagi nanti hari Sabtu gitu kan, untuk kontrol lagi di kadar bilirubinya, alhamdulillah normal. Jadi aku belum ngasih tahu apa lagi ya. Oh ya, pasti penasaran berapa beratnya. Yang pertama aku udah cesarean dengan kondisi pecah ketuban duluan, kemudian beratnya itu 2 kilo 850 gram, tingginya 48 cm itu. Terus apa lagi selain itu?
Aku di rumah sakit jadi dari jam 10 malam sampai aku pulang itu jam 3 sebenarnya udah pulang kan. Terus Anas tunggu dulu bentar, aku mau upload video di sini. Mau upload video dulu sampai akhirnya kita keluar tuh jam 6. Sebenarnya jam 3 tuh udah balik pulang. Berapa jam tuh, dari jam 10 sampai jam sekitar 15 jaman kali, 15 jaman lah ya. Pokoknya nggak nyampe sehari deh. Dan aku pun ketika pulang nggak pakai kursi roda yang lebay-lebay gitu, aku jalan kaki dong, jalan kaki dari ruangan, kemudian turun lift, terus habis itu ke mobil, itu duduk biasa gitu, yang nggak yang kadang kan aku ngebayangin gila kalau sesar berarti bakal berbaring terus selama 3 hari. It's not like that, ini bener yang berbeda gitu loh, seperti itu. Terus lagi biaya rumah sakit, ini pasti bakal penasaran. Aku pernah share di Instagram sih tentang masalah biaya. Jadi kalau di rumah sakit, aku ke rumah sakit misalnya, aku ke rumah sakit pemerintah itu semuanya gratis gitu, karena kan aku ada BPJS-nya Turki gitu ya. Jadi ketika masuk rumah pemerintah, udah pemerintah bakal bayar. Tapi karena ini swasta kan aku mesti bayar semuanya. Kalau misalnya kita kontrol juga kita bayar gitu kan. Cuman karena kita tak ada BPJS tetap dipotong sekian persen gitu. Nah untuk yang ini, yang biaya rumah sakit sesar ini di Van, di provinsi Van. Mungkin di Istanbul beda ya karena kota besar dan pasti lebih mahal. Tapi juga aku nanya temanku yang di bursa segitu juga, nggak jauh beda, sekitar 2000-an lira, 2000-3000 lira. Di sini itu sebenarnya 2500 lira untuk sesar. Tapi karena Enes dapat punya asuransi gitu kan, dia dapat potongan 500, jadi kita cuma bayar 1900 lira kalau nggak salah. 1900 lira tuh sekitar 45 juta, 5 juta dengan fasilitas ya mungkin cuma 15 jam sih. Cuman aku dapat ruang rawat itu kelas VIP, jadi kayak bagus gitu kan, ada kursi, ada sofa buat 2 orang untuk tidur, dikasih bantal selimut, bahkan untuk makannya aja nggak cuma aku dikasih, yang jaga aku juga dikasih makan gitu kan. Terus ada lemari, ada mini bar yang buat dapur itu, toilet gitu, ada kulkas. Pokoknya bagus lah. Kalau di Indonesia tuh, kalau dia akan aku biasa di SPP tuh kelas VIP lah kayak gitu. Jadi aku juga awalnya kaget, aku pas terakhir kan dikasih kayak dom rapor apa tuh, keterangan lahir dari rumah sakit, kemudian macam-macam gitu kan, kasih surat-surat buat ngurus tanda KTP dan sebagainya. Nanti habis itu kan dikasih juga kalau udah boleh keluar surat dokter dan sebagainya. Sebelumnya Nesnya itu 2500 ya kalau sesar, kalau normal tuh cuma 1700 kalau nggak salah, lebih murah lagi. Terus habis itu aku nanya habis berapa gitu kan, 1900. Hah? Aku tuh pakai kayak seriusan gitu, dengan fasilitas seperti ini lo cuma bayar segitu dong? Iya gitu kan. Akhirnya ya udahlah, akhirnya alhamdulillah banget. Jadi aku nggak tahu kalau di Indonesia berapa sih, cuman kalau teman-temanku yang pernah misalnya di rumah sakit yang agak gede kayak gitu tuh pasti di atas 10 lah ya, 10-15. Jadi yang amazing banget gitu di sini, dengan fasilitas kayak gitu lo bisa dapat murah gitu loh. Jadi makanya salah satu alasan kenapa aku pilih swasta, karena dari segi ekonomi pun terjangkau gitu loh, gitu teman-teman. Alhamdulillah setelah itu pulang, pas nyampe rumah, jadi kan gini, mertua aku tuh udah datang tanggal 30 ya kalau nggak salah, 29, pokoknya 2 hari sebelum dia lahir. Kakak ipar udah balik ke bursa duluan, terus hari kemudian dia lahir. Jadi itu kita belum bersih-bersih rumah gitu kan. Biasanya kalau mau lahiran bayi kan mesti persiapan gitu, kita belum bersih-bersih, masih baratnya baru datang gitu kan. Pas aku di rumah sakit, menurut aku yang bersihin rumah, yang nyiapin makan semuanya. Alhamdulillah banget gitu nyampe, alhamdulillah udah selesai. Dan kita baratnya bentar doang di rumah sakit dan semuanya sehat alhamdulillah gitu. Itu ceritanya. Oh ya teman-teman, kalau misalnya mau nanya atau apa boleh silahkan komen gitu kalau aku belum cerita. Apalagi yang kemarin tuh pada suka nanya gimana proses melahirkan, biaya, terus adat-adat. Kalau yang budaya dan sebagainya nggak ada sih, ya udah kayak gitu aja. Terus udah itu aja. Nanti untuk yang selanjutnya aku bakal share tentang postpartum diary, kayak ibaratnya habis melahirkan itu gimana sih, cara ngurus bayi orang asing itu gimana gitu kan. Pasti kan ada perbedaan banyak lah ya gitu kan. Kayak aku suka komen misalnya gini gendongnya tuh gini gitu kan. Apalagi orang Jawa pasti di gendongnya harus pakai jarit dan sebagainya. Di sini nggak ada gitu ya, ini gendong kayak gitu. Itu teman-teman.
untuk hari ini cukup ya. Insya Allah nanti untuk postpartum selanjutnya aku bakal share next week. Kemudian next weeknya lagi aku bakal share juga bayi kita mirip siapa sih gitu. Itu tuh yang bener-bener most wanted semuanya. Mungkin bayi kita mirip siapa dulu, baru yang postpartum. Bener yang kayak mirip siapa sih, sampai ada yang ngejapri gitu. Aku boleh minta fotonya nggak gitu kan, segitunya. Nah, kita nanti bakal share juga kenapa nggak kita share fotonya, alasannya apa sih gitu kan. Aku cuma bilang ada banyak alasan, belum sekarang gitu ya. Nanti aku bakal share juga di video selanjutnya. Kayaknya itu lebih menarik karena pasti banyak penasaran. Itu sih teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang mau tahu apa aja yang mau kita cek, apa aja yang mau kita rekam video, boleh tulis apa aja gitu. Oke? Terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe untuk yang channel ini, dan juga boleh untuk yang channel Turki satu lagi, bahasa Turki. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.